Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Adiansyah, NIM 150, kelas manajemen D, konsentrasi pemasaran. Pada video kali ini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester dari Bapak Joni. Mata kuliah kepemimpinan yaitu menganalisa tokoh pemimpin. Di sini saya akan menganalisa salah satu tokoh pemimpin di Indonesia, yaitu Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober 1971. Beliau adalah seorang arsitek dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018. Sebelum menjadi pejabat, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karir sebagai seorang arsitek merangkap dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tipe atau gaya kepemimpinan Ridwan Kamil. Terdapat dua aspek yang terkandung dalam gaya kepemimpinan ini, yakni terdapat aspek task dan relation. Pada aspek task akan menunjukkan sikap ketegasan dalam suatu standar kerja yang jelas serta mampu melakukan koordinasi yang teratur dengan bawahannya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil, yang mana beliau telah bersifat tegas terhadap peraturan yang telah dibuatnya kepada para pegawainya dalam melayani masyarakat. Dengan ditegasnya suatu peraturan, maka akan menciptakan profesionalitas kerja yang ditunjukkan oleh Pak Ridwan Kamil maupun setiap pegawainya menurut Maramis dan Wicaksono. Langkah konkretnya, Pak Ridwan Kamil membentuk aplikasi ERK atau Elektronik Remunerasi Kinerja bagi ASN di Jawa Barat. Pada aplikasi ERK, ASN akan diwajibkan untuk mengisi hasil laporan kerjanya, sehingga dari hasil tersebut dapat terpantau apakah ASN tersebut telah sesuai menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang telah ditetapkan. Selain aspek task, terdapat aspek relation, yaitu seorang pemimpin akan berperan sebagai pendengar yang baik dari apa yang disampaikan oleh bawahannya, serta menerima masukan dan kritik sebagai evaluasi yang diberikan. Pada aspek relation, Pak Ridwan Kamil menunjukkan pada gaya kepemimpinan yang bersifat terbuka melalui komunikasi dengan warga Kota Bandung secara komunikatif dan responsif. Selain berkomunikasi dengan warga Kota Bandung secara langsung, komunikasi yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil disesuaikan pula dengan perkembangan digitalisasi, yaitu melalui media sosial agar mudah menjangkau lebih banyak masyarakat dan mempublikasikan program kerja di bawahannya, khususnya kalangan anak muda. Seperti contoh yang dilakukan Pak Ridwan Kamil, yaitu mengenai penyelesaian masalah parkir liar di Jalan Cicadas, yang mana langkah pertamanya ialah dengan bertemu, berdiskusi, serta mendengarkan keluhan dan keresahan masyarakat, menurut Lestari. Selanjutnya yaitu kepemimpinan visioner Ridwan Kamil. Pada tahun 2019, Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat mendapatkan penghargaan sebagai Inspiration Leader se-Asia Pasifik dalam acara Good Insider Innovation Award 2019 yang diselenggarakan di markas PBB. Penghargaan ini didapatkan oleh Ridwan Kamil karena dianggap sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif dalam menjalankan kepemimpinannya. Salah satu program yang diapresiasi adalah program Desa Digital, di mana program tersebut telah menggunakan digitalisasi untuk mempercepat pembangunan di Jawa Barat. Selain Desa Digital, Ridwan Kamil juga telah banyak mengeluarkan berbagai program inovasi lainnya yang berbasis digital dalam rangka menghadapi era industri 4.0 atau era digital. Menurut Dinillah, berbagai program inovasi berbasis digital ini dapat menunjukkan bahwa Ridwan Kamil mampu mengidentifikasi perubahan yang ada terjadi di masa depan, khususnya dalam era industri 4.0, di mana kemajuan teknologi akan semakin pesat sehingga Pemprov Jawa Barat akan sangat tertinggal apabila tidak menggunakan digitalisasi dalam pelayanan publiknya. Atas kemampuannya dalam mengidentifikasi perubahan tersebut, Ridwan Kamil berhasil dianggap sebagai pemimpin visioner bahkan oleh dunia internasional. Selanjutnya yaitu kepemimpinan Ridwan Kamil dalam pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin daerah, Ridwan Kamil diharuskan dalam mengambil sebuah keputusan demi terselenggaranya proses pemerintahan di daerah yang dipimpinnya. Salah satu dasar untuk menentukan jenis pengambilan keputusan adalah jenis pengambilan keputusan dapat juga didasarkan pada situasi kepastian, resiko, ketidakpastian, dan konflik pada awal tahun 2020. Ridwan Kamil sebagai gubernur
Jawa Barat dihadapkan pada sebuah situasi ketidakpastian dan situasi resiko. Hal tersebut disebabkan oleh masuknya virus corona di Indonesia pada awal Maret 2020. Yang kasus pertamanya terjadi di wilayah yang berada di bawah pimpinan Ridwan Kamil, yaitu di Kota Depok, Jawa Barat. Masuknya virus corona ke Indonesia pada akhirnya menyebabkan situasi pandemi COVID-19. Berdasarkan teori oleh Robbins dan Coulter tentang gaya pengambilan keputusan, saat itu gaya yang digunakan oleh Ridwan Kamil adalah gaya mengarahkan. Mengarahkan itu, keputusan tersebut mengidentik dengan sikap rasional dalam cara berpikir, efisien dan logis. Selain itu, gaya mengarahkan juga dicirikan dengan membuat keputusan secara tepat, cepat, dan memusatkan perhatian pada jangka pendek. Sehingga tidak jarang pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang terbatas dan sedikit alternatif. Pengambilan keputusan dengan gaya mengarahkan dapat dilihat dari respon yang diberikan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi pandemi COVID-19 pada bulan Maret 2020 atau 1 bulan setelah kasus pertama terkonfirmasi. Pada saat itu, pandemi COVID-19 merupakan sebuah hal baru bagi dunia dan Indonesia. Informasi yang tersedia masih terbatas sehingga dibutuhkan respon konkret untuk menekan penyebaran virus corona ke wilayah-wilayah lainnya. Ridwan Kamil selaku Gubernur Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk rapid test massal serta swab test secara swadaya di tengah kondisi pemerintah pusat yang tidak melakukan tes secara massal, menurut Sasongko. Selanjutnya yaitu dalam membentuk karakter, kredibilitas, pengaruh, dan melakukan perencanaan serta menggerakkan orang lain. Dan yang pertama yaitu karakter. Pemimpin pada era sekarang atau era yang biasa disebut era milenial haruslah mampu mengikuti perkembangan zaman untuk mengimbangi semua hal. Pemimpin dapat dikatakan berhasil dalam memimpin dapat dilihat dari bagus atau tidaknya infrastruktur di wilayah yang dipimpin ataupun dapat dilihat dari sisi stabil atau tidak stabilnya perekonomian di wilayah tersebut. Hal terpenting yang harus ada di dalam jiwa pemimpin ialah keberanian dan ketegasan seorang pemimpin dalam mengambil tindakan dan keputusan. Salah satu pemimpin yang dikenal mempunyai karakter tersebut yaitu Ridwan Kamil, atau yang lebih akrab dipanggil Kang Emil, yang pada saat ini ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Yang kedua yaitu kredibilitas. Keterbukaan juga ditunjukkan oleh Kang Emil terhadap masukan punggawanya dalam birokrasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan transformatif menurut Burns pada hakikatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan, dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahannya harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya. Burns mencatat bahwa jenis kepemimpinan ini dapat cukup efektif namun tidak akan berakibat dalam perubahan dalam organisasi atau masyarakat. Malah cenderung untuk melestarikan dan melegitimasi status quo yang ada. Yang ketiga yaitu pengaruh. Ridwan Kamil sebagai pemimpin harus memahami kondisi real kinerja pegawai bawahannya sehingga tidak terjadi persoalan-persoalan. Sebagai pimpinan, ia dengan mudah bersama bawahannya mencari solusi bersama secepatnya. Interaksi ideal konsep kepentingan publik dengan konteks struktur demokratis dapat menciptakan praktik-praktik kepemimpinan yang menciptakan perubahan progresif. Dalam konteks ini diharapkan adanya praktik internalisasi yang dapat mempengaruhi jajaran kepemimpinan di dalam wilayah otoritas politik seperti wali kota terhadap pejabat birokrasi, camat, dan lurah. Selain itu, internalisasi spesifik ditandai oleh kemauan dan intensitas pemimpin turun ke lapangan untuk mendorong kepemimpinan di bawahnya menjalankan tugas kepemimpinan sesuai mandat dan kontribusi demokrasi, sehingga menghasilkan sifat kepekaan, seperti yang terjadi dalam penyelesaian masalah PKL di Jalan Cicadas, parkir liar yang selalu diawali dengan komunikasi langsung dengan bawahan. Kehadiran wali kota di lapangan, bertemu, berdialog, mendengarkan keluhan, bahkan langsung menyampaikan solusi, menunjukkan sikap responsif terhadap tuntutan masyarakat menjadi hal yang penting. Tidak hanya sebatas tampak di permukaan atau yang sering dituduhkan oleh beberapa kalangan, jika ada pimpinan politik yang turun ke lapangan, seringkali hanya pencitraan saja.
seringkali masalah itu juga diuraikan dalam pengusutan. Baiklah, kurang lebih itu tadi penjabaran mengenai kepemimpinan Ridwan Kamil. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.